Kita mulai lagi, Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengurus Mushola dan yang terhormat Bapak Panitia Ramadan dan yang terhormat Bapak RW, Bapak RT, alim ulama cerdik pandai, soim dan soimat, dan anak-anak kami yang sangat kami sayangi. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang ketiga ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk datang berubudiyah kembali di mushola yang sangat kita cinta ini. Selawat beriring salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita berselawat, mudah-mudahan nantinya kita di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini adalah Maliga. Judul malam hari ini adalah sholat berjamaah dan keutamaannya. Di mana di dalam ayat suci Al-Quran disampaikan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, Bismillahirrahmanirrahim, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, bayarkan zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Bapak Ibu rahimakumullah, sholat adalah ibadah badannya. Sholat ini adalah yaitu ibadah yang pertama disampaikan kepada Rasulullah SAW, yaitu diterimanya pada saat dia melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi setelah ibadah sholat diterima oleh Allah, maka barulah terjadi ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa, zakat, dan lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, sholat ini adalah ibadah yang setiap harinya kita laksanakan, yaitu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti sholat Jumat, itu kita laksanakan sekali 1 minggu. Dan kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita laksanakan sekali dalam setahun. Di mana hadis Nabi kita mengatakan, kama salus sholawati kama salin narin jarin gomaro ala babin yaktasilu ahadakum kulla yaumin khamsa marratin. Perumpamaan orang yang sholat itu seperti orang yang ada di depan rumahnya itu sebuah sungai yang mengalir di depan pintunya. Lantas dia melaksanakan mandi 5 kali dalam sehari semalam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah bersihnya orang yang melaksanakan sholat dalam 5 kali dalam sehari semalam. Diumpamakan seperti orang yang mandi 5 kali dia mandi dalam 1 hari 1 malam. Sedangkan mandi 3 kali saja Bapak Ibu rahimakumullah sudah bersih, apalagi melaksanakan mandi sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Jadi di dalam hadis lain,
Di dalam selain disampaikan juga as-salatu imaduddin, paman aqomaha aqomaddin, waman tarokaha fakot adamaddin. Jadi siapa yang meninggalkan sholat, sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholatnya, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sholat ini adalah tiang agama. Seandainya kita tidak melaksanakan sholat, maka tiang agama kita telah runtuh. Sama dengan kita kalau seandainya kita bikin suatu bangunan, buat suatu rumah. Kalau seandainya pondasi rumah kita itu tidak kuat, maka bangunan kita itu insya Allah akan runtuh. Begitu juga lah dengan perintah sholat yang telah kita laksanakan setiap harinya. Ada sebuah cerita, Bu. Boleh, Bu, bercerita, Pak? Boleh. Ada sebuah cerita. Ini ada satu orang keluarga, sudah 30 tahun, 40 tahun dia tidak punya keturunan. Lantas dia ini bernazar macam-macam, yang puasalah katanya 3 bulan, yang bersedekah kepada anak yatim, tetapi insya Allah nazarnya itu belum Allah kabulkan. Terlintas dalam pikirannya, ya Allah, seandainya saya punya keturunan, lahir dengan sempurna, sehat saya, sehat bayi saya, akan saya makan berak anjing 1 baskom. Berat enggak Bapak Ibu? Berat pelaksanaannya. Setelah anak lahir, sudah berumur 1 bulan, teringat dengan nazar yang akan membayarnya. Sungguh sangat berat. Bapak Ibu rahimakumullah, jangankan dia 1 baskom, mungkin satu sebesar ibu kaki saja susah kita untuk melaksanakannya. Di samping itu, mencarikan yang 1 baskom ini juga sungguh sangat sulit juga pelaksanaannya. Jadi setelah itu, Pak, Bu, minta maaf sebentar. Lantas Bapak Ibu rahimakumullah, setelah itu teringat dengan nazarnya yang tadi untuk melaksanakan. Pikir-pikir sama dia, sudahlah, benda yang akan dimakan najis. Bagaimanalah ini ya Allah? Ditemunya seorang ustadz, ditemunya seorang kiai. Bapak Kiai, saya punya nazar, kemarin saya susah dapat keturunan. Saya bernazar, seandainya saya dapat keturunan, saya akan memakan berak anjing 1 baskom. Ternyata, apa kata seorang kiai tadi? Bu, itu tidak susah pelaksanaan nazar Ibu. Coba Ibu cari orang yang tidak pernah sholat dalam rumah tangganya itu, 1 orang pun, biar bapaknya, kakaknya, mamanya, adiknya, sekeluarga itu tidak pernah sholat dalam 1 hari 1 malam. Kalau datang hujan, Bu, tampunglah pincuran airnya, minum dengan Ibu. Udah sama Ibu dengan memakan berak anjing 1 baskom. Jorok enggak Bapak Ibu? Rumah orang yang tidak pernah sholat? Jorok Bapak Ibu? Jorok Bu? Jorok. Makanya hadis Nabi tadi mengatakan orang yang sholat itu seperti orang yang punya air sungai yang mengalir di depan pintunya, lantas dia mandi 1 hari 1 malam itu 5 kali. Begitulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat dalam 1 hari 1 malam. Jadi dengan arti kata dia tidak berat lagi melaksanakan nazarnya. Setelah dilaksanakannya lega rasa dia. Berarti begitulah joroknya orang yang tidak pernah sholat dalam 1 hari 1 malam itu. 1 hari 1 malam Bapak Ibu sudah begitu joroknya, apatah lagi seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup tak pernah dia melaksanakan sholat, terkecuali mungkin yang si bapak Jumat karena segan dengan tetangga, atau Idul Fitri karena ingat lontongnya di rumah, nanti pulang dari sana biar lapar, jadi enak makannya kalau sudah melaksanakan sholat duluan. Jadi begitulah Bapak Ibu joroknya orang yang tidak melaksanakan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa keutamaan sholat berjamaah.
Di mana di dalam hadis Nabi kita mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajatan. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu mendapat keabdolan, dia keutamaan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada 10 macam sholat orang yang tidak terima. Yang satu kita sampaikan. Di siapa orang yang tidak diterima Allah sholatnya? Yaitu orang yang sedang sholat tidak baca apa-apa. Kadang-kadang Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang yang sholat itu baca Al-Fatihahnya di dalam hatinya saja, tidak disampaikannya dengan berkata-kata. Padahal bacaan Al-Fatihah itu harus diucapkan dengan lisan, tetapi tidak boleh kuat. Hanya sekedar telinga kita yang boleh menyampaikannya, mendengarkannya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Sahabat ini secara kebetulan dia buta orangnya. Ditanyanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya ini orang buta. Bolehkah saya sholat di rumah saya? Karena saya tidak tahu jalan ke masjid. Dan orang penunjuk jalan saya itu tidak setuju dengan hati saya. Kan juga rumah saya itu jauh dari masjid." Apa jawab Rasulullah kepadanya? "Dengar sama Bapak azan. Dengar hai Rasulullah," kata si yang buta tadi. "Kalau Bapak mendengarkan azan ke rumah Bapak, maka sholat berjamaah itu harus Bapak laksanakan ke masjid. Tidak boleh Bapak sholat sendiri di rumah. Terlebih-lebih sholat berjamaah ini adalah diutamakan kepada kaum bapak. Kalau yang si ibu boleh, kaum si ibu juga boleh, Bu. Tetapi dengan catatan kalau yang si ibu-ibu berjamaah ke masjid tidak ada alasannya, umpamanya karena ada yang mau dicarinya orang yang mau di dalam masjid tuh. Jadi kalau yang seperti itu tidak dibolehkan untuk datang berjemaah ke dalam masjid dengan tujuan ada tertentu. Jadi kalau yang si ibu-ibu datang berjamaah ke masjid itu adalah dengan hati yang ikhlas karena Allah, demi untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga dengan sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Di suatu masa Umar bin Khattab mengerjakan kebun kurmanya di Madinah. Lantas Umar bin Khattab ini ketiduran karena kecapean. Rupanya setelah dia terbangun, Rasulullah sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lari-lari Umar bin Khattab ke masjid, orang sudah salam. Kecewa Umar bin Khattab, dia tidak bisa ikut melaksanakan berjamaah di masjid yang sekali itu. Bagaimana tindakan Umar dengan kebunnya tadi? Saking kecewanya Umar bin Khattab, dia tidak bisa melaksanakan ikut sholat berjamaah. Kebunnya itu dijualnya untuk urusan perang seharga 600.000 dinar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah saking hebatnya kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua daripada keutamaan sholat berjamaah itu adalah mempertinggi derajat Islam. Maksudnya dalam hadis Nabi kita mengatakan, al-mu'min lil mu'min kalbun yani sadda yasuddu ba'dun li ba'dun. Seorang muslim itu dikatakan dia seorang yang beriman, dia seperti dua bangunan, saling mendukung antara satu yang sama lain. Yang ketiga, keutamaan daripada sholat berjamaah itu adalah mendukung kesatuan umat Islam, di mana al-jam'atur rahmah wal firqatu azabun. Jadi kalau kita berjamaah itu adalah mendapat rahmat, tetapi kalau kita bercerai-berai mendapat azab. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berjamaah itu, jamaah itu satu hati dengan imam. Kita tidak boleh mendahului imam. Kalau kita berjamaah, imam sudah mengucapkan takbir, kita selesaikan dulu takbirnya imam, baru kita mengucapkan takbir. Saya pernah ikut berjamaah, Bu, di sebuah masjid.
Itu imamnya takbir, dia langsung takbir. Akhirnya bagaimana? Terpaksa dia tunduk dulu sebelum imam sampai ke tempat sujudnya. Jadi dengan arti kata, kalau kita sama takbir dengan imam, nanti takutnya kita imamnya itu tenaganya sudah tidak kuat lagi. Lebih dulu kita sampai ke tempat sujud atau ke tempat rukuk daripada imam yang kita ikutkan tadi. Makanya kita dahulukan dulu geraknya imam, baru kita yang si makmum mengikuti di belakang. Imam takbir, Allahu Akbar, kata imam, jangan dulu kita langsung takbir. Tunggu dulu barnya orang imam, baru kita melaksanakan takbir. Jadi dengan arti kata kalau seperti itu kita laksanakan, nanti imamnya duluan. Jadi kalau orang yang mendului imam, berarti sholat berjamaahnya Bapak Ibu rahimakumullah tidak sah. Makanya kita dulukan imam baru kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima adalah berjamaah itu memudahkan turunnya rezeki. Maksudnya adalah, contoh, beberapa orang yang berdoa umpamanya kita dalam berjamaah. Sebanyak ini kita yang di musola, kita tadi mengaminkan doanya seorang imam. Mungkin diantara kita ini ada satu orang yang Allah ijabah doanya. Jadi dengan yang satu orang tadi Allah ijabah doanya, dengan arti kata doa kita seluruh yang ada di musola ini ikut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah masjid atau musola ini terbangun adalah karena berjamaah. Kalau seandainya Bapak Ibu rahimakumullah, jemaah daripada masjid at-taubah ini tidak seia dan sekata berjamaah untuk membangun masjid yang sangat mewah ini, tidak mungkin musola ini bisa terbangun kepada kita. Jadi itulah gunanya kita berjamaah. Yang ketujuh, sholat jamaah itu menjauhkan kita dari bala bencana. Di mana di dalam ayat suci Al-Quran disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlul qura lafatahna barakatim minas sama'i wal ar. Jikalaulah manusia itu beriman dan bertakwa, akan kami berikan keberkahan dari langit sampai ke bumi. Dengan arti kata Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya kita seluruhnya ini, seluruh masyarakat yang berada di satu RW ini atau satu kecamatan ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya insya Allah akan Allah turunkan kepada kita keberkahan mulai dari langit sampai ke bumi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, karena di waktu yang diberikan kepada kita hanya 1/4 jam, oleh sebab itu hanya sampai di sinilah yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.